Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengingatkan kepada kita, sering menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya kehidupan kita mesti diliputi, mesti memenuhi yang namanya kebaikan. Allah menghendaki kita baik. Allah memberikan kita peringatan, memberikan kita apa yang mesti kita lakukan ketika menjalani kehidupan ini. Makanya di dalam Al-Quran itu Pak, seakan-akan Allah menyampaikan kepada kita, Allah itu sangat mengistimewakan yang namanya kebaikan. Kemudian ketika ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan keburukan, kenapa Allah tidak hanya menciptakan kebaikan saja? Allah menciptakan keburukan itu untuk menyampaikan kepada kita berbuat baik itu lebih baik dibandingkan melakukan keburukan. Sering kami menyampaikan bahwasanya apa yang ada dalam organ tubuh kita ini Pak, kalau tidak Allah berikan fungsinya, kita tidak bisa akan gunakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, napusuki fangalla ta'ala boleh ribu buana indok tak la ta'lamuna syai'a. Dek garisan namu cek dek Pak, kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Ketika kita membuka kitab tafsir disebutkan la yamlikuna syai'a, dek gaga apun nata namu cek dek. Pakaian yang kita sekarang pakai itu Pak bukan milik kita. Sesuatu yang membuat kita bisa membuat kita kenyang, membuat kita sejahtera Pak, tania apun nata. Sumbernya semuanya dari Allah. Dan Allah sangat meminta kita cuma satu, la'allakum tashkurun. Semoga kita pintar-pintar mensyukuri anu cek dei risyukuru kiwi Pak. Makanya dalam Al-Quran Allah menyampaikan keistimewaan kebaikan dibandingkan keburukan. Apa kata Allah? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kemudian falahu asyru amsalihha, maka Allah akan memberikan ganjaran dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan yang telah dilakukan. Saya dimiri figau Pak. Ya. Nah kia nalik kifang Allah Ta'ala 10 papi barina. Kemudian kita bandingkan wa man jaa'a bis sayyi'ah, ketika ada seseorang melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan, fala yujza illa mithlaha, maka Allah tidak akan membalas kecuali dia membalas seperti apa yang ia lakukan. Kita melakukan satu keburukan, Allah pun akan memberikan ganjaran satu keburukan Pak. Makanya agama Islam itu selalu mendambakan seorang mukmin, seorang muslim yang bercirikan kedamaian, bercirikan kebaikan. Porsi kebaikan di dunia ini itu Pak sangat sedikit.
Makanya Allah seakan-akan menyampaikan kepada kita, lakukan yang sedikit itu. Lakukan yang sedikit itu, kebaikan-kebaikan yang bisa Anda lakukan, yang bisa kita lakukan. Dan selalulah kita berpikir, selalu menyandarkan sesuatu kebaikan itu sumbernya dari Allah, Pak. Kita keluar dari rumah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Niga Pak Jokat, Allah Ta'ala. Siapa yang memberikan kita kesadaran untuk melakukan ibadah salat? Siapa yang memberikan kita kesadaran untuk melakukan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan? Allah Ta'ala, Pak. Makanya kita mesti selalu belajar menyandarkan sesuatu yang kita lakukan dalam hal kebaikan, kita kembalikan kepada Allah. Kita mendapatkan hasil terbaik. Allah Ta'ala alaiki. Kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kita sampaikan, kita kembalikan kepada Allah. Na wajib Allah Ta'ala, na coba Allah Ta'ala. Agama selalu mengajarkan kita untuk selalu berburuk sangka kepada Tuhan. Agama selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu baik sangka kepada Allah. Karena di dalam hadis qudsi disebutkan, ana 'inda dhanni 'abdi. Bahwasanya saya ini sesuai dengan persangkaan hambaku. Saya ini, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku. Makanya kita selalu diajarkan untuk husnuzan kepada Allah, Pak. Karena memang sifatnya Allah itu sempurna. Dega rotana namu cek, Pak. Dega jana namu cek, dek. Sebagaimana hadis qudsi disebutkan, innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu bersih, Allah itu suci, Allah itu tidak ditempeli titik noda kotor namu cek, dek, Pak. Meskipun sedikit, Allah itu tidak memiliki kekurangan. La yaqbalullahu illa thayyiba. Dan Allah sama sekali tidak akan menerima kecuali yang baik. Sempajang ngepak, napa kesingi wiki. Salat itu memperbaiki. Salat itu membuat kita sempurna, membuat kita beruntung di hadapan Allah. Puasa itu membuat kita sehat. Zakat itu membuat kita suci dan bersih. Dan haji itu membuat kita sempurna di hadapan Allah. Akan tetapi, yang mesti jadi sandaran, yang mesti jadi dasar sebelum kita melakukan kebaikan, sebelum kita melakukan ibadah, pakai kiwi akatata, perbaiki niat, Pak. Perbaiki niat. Meskipun amalan-amalan yang kita lakukan itu kecil, amalan-amalan itu kita lakukan itu sedikit, Pak. Akan tetapi bisa saja besar sampai kepada Allah. Karena apa? Karena niatnya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rubba amalin sagirin. Terkadang amal itu kecil, terkadang amalan itu tidak terlalu besar. Salat sunat yang kita lakukan cuma 2 rakaat. Sumbangan yang kita berikan itu, Pak, tidak sampai jutaan, tidak sampai miliaran. Akan tetapi tukabbiruhun niyah, sampai kepada Allah itu besar karena kita betul-betul melakukan ibadah lillahi ta'ala. Betul-betul karena Allah, betul-betul karena melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Begitu pula sebaliknya, rubba amalin kabirin, terkadang amalan itu besar, amalan itu banyak. Dan ketika kita menagih kepada Allah, ketika kita meminta amalan itu kita kepada Allah, apa kata Allah? Amalanmu itu tidak ada. Pahala yang engkau harapkan itu sedikit. Meskipun engkau melakukan ketika di dunia itu banyak amalan yang engkau lakukan, akan tetapi tusaggiruhun niyah, dikecilkan di hadapan Allah, dihilangkan nilainya oleh Allah karena niatnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Olehnya itu, lakukan kebaikan, lakukan ibadah dengan baik dan benar. Sebagaimana apa yang setiap hari kita baca, Pak. Kalimat ini seakan-akan menunjukkan jati diri kita, dan kita mesti resapi itu, dan kita mesti amalkan, dan kita mesti sadari, dan kita mesti lakukan seperti apa yang kita baca setiap hari. Apa itu? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu Muhammad kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadah-ibadahku, sesungguhnya hidupku, sesungguhnya matiku hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Kalimat ini mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita bahwasanya apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan ibadah yang kita lakukan mau dalam jumlah besar ataupun sedikit, musti lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dengan begitu, hanya dengan begitu ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan akan bernilai di sisi Allah, dan kita tidak akan termasuk dari orang-orang yang merugi, orang-orang yang ditolak oleh Allah, orang-orang yang kotor ketika datang kepada Allah, dan kita termasuk dari orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, dan orang-orang yang diterima Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap kepadanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. أدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله